Jangan berharap everyone understands you. As long as your heart is right. Asal kita nggak defensif kalau memang perlu menerima koreksi. Udah belajar tenang dengan diri sendiri, fine-fine saja asal ada 5 roti 2 ikan. Maksudnya, dalam hidup saya kalau ada 7 orang aja yang mengerti saya udah cukup kok. Saya cukup bahagia, saya merasa diri paling bahagia. Bisa saja keluarga, teman-teman dekat. Jangan pikirannya tuh beribu-ribu berlaksa-laksa. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Sekarang kita akan bahas dari Mazmur 23, my favorite song. Saya beri judul Mazmur 23 untuk rasa aman kita. Pernah susah tidur nggak? Udah jangan susah lagi. Kalau susah tidur jangan hitung domba seperti film Mr. Bean. Hitung domba lalu tidur itu komedi. Kadang-kadang kita hitung satu persatu, kalau perlu hitung bintang. Janganlah. Hitung aja satu penciptanya, nggak usah rumit. Pandang aja Gembala Agung kita. Hati kita akan rasa super aman. Semua gelisah akan pergi. Saya percaya Tuhan itu hadiratnya lebih besar. Kalau Anda merasa hari ini Anda banyak gundah gulana, ketidakpastian, takut akan hari esok, lalu khawatir segala sesuatu, mungkin remedinya bukan melawan kekhawatiran, tapi mendekat pada Tuhan. Saya mau baca Mazmur 23 ini dan memberikan penjelasan sangat intimate secara pribadi bagaimana ini aplikasi dalam hidup sendiri. Saya akan jelaskan dari pengalaman hidup sendiri. Jadi Mazmur 23 ini sangat dekat di hati saya. Mari kita baca Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud saya baca seluruh dulu, hanya 6 ayat saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Saya kenal Tuhan dan lahir baru waktu umur 18, masih ABG. Sebagai seorang teenager atau remaja, saya sangat insecure karena dari kecil saya jauh dari orang tua karena harus tinggal di luar negeri. Sehingga saya tidak punya figur seperti apa, meskipun keluarga kami keluarga baik-baik saja, saya punya orang tua yang terbaik. Tapi saya tumbuh dewasa, pikiran saya itu berkecamuk. Kadang-kadang bisa saya pikiri loh, orang mikir apa, tadi saya gimana performanya jikalau saya memang ada presentasi sesuatu. Semua itu saya pikirkan. Kalau nggak ada pikiran, malah stres sendiri. Saya pikirkan semua hal, kayak seolah-olah I must figure out everything in order to be secure. Agar supaya hati saya aman, saya harus tahu segala sesuatu. Jadi Mazmur 23 ini buat saya sembuh. Seorang anak 18 tahun sembuh karena Mazmur 23. Ini betul-betul surga punya antibiotika. Jadi karena itu saya kasih judulnya Mazmur 23 untuk rasa aman kita. Jadi kalau Anda merasa Anda juga orang yang kurang secure, kurang aman, ini pesan untuk Anda. Mazmur Daud juga begitu. Si bungsu yang tidak punya pegangan hidup, yang tidak punya kepastian. Ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Gini, jangan berusaha untuk menjadi segala sesuatu dalam hidup ini. Jangan berusaha, nggak perlu membuktikan diri. Nggak usah kita itu jadi segala-galanya dalam kehidupan orang. Tuhan adalah gembalaku itu berarti hanya Tuhanlah semua bagi setiap orang. Dia itu juga Bapa bagi semua orang. Dia itu juga rajanya setiap orang. Jadi kalau kita nggak dihormati nggak apa-apa. Kalau kita nggak dihargai, jangan gila hormat. Sebab kan hanya Tuhan adalah gembala. Tuhan Gembala Agung berarti Tuhan segalanya. Hanya Dialah Raja seluruh bumi. Jadi kalau ada orang tidak memberimu hormat, tidak menghargaimu, jangan stres sendiri. It's okay. Karena hanya Tuhanlah Raja, Tuhanlah segalanya.
Hanya Tuhan itu semua bagi setiap orang. Dia adalah Bapa, Dia adalah Raja, Dia adalah Juru Selamat. Dan juga Tuhan itu adalah suami bagi yang tidak bersuami, ayah bagi yang tidak berbapak. Tuhan itu segala sesuatu. Dia jugalah pendeta. Tuhan juga pendetanya semua orang. Dia itu gembala agung kita. Karena itu kalau ada orang meninggalkanmu, tidak perlu Anda tertuduh. Selama hati Anda selalu mau belajar, jangan hukum diri sendiri. Remember, never punish a learner. Tidak boleh menghukum orang yang masih belajar. Kalau Anda merasa Anda belum sampai dalam tujuan, belum sempurna, be at rest with yourself. Belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. I'm okay. Hanya Tuhan adalah, aku bukan siapa-siapa. Beranjak dari seorang yang minder sebenarnya saya ini, merasa kurang, saya itu merasa diri kurang berharga. Saya punya krisis identitas cukup parah. Jadi dahulu kala, kalau ada orang meninggalkan saya itu bisa merasa sedih sekali seperti orang yang paling gagal di dunia, seperti orang yang gagal total. Tapi sekarang saya fine-fine saja. Mazmur 23 membuat saya rasa aman. Saya nggak perlu kompetisi dengan Tuhan, karena Tuhan adalah, bukan Philip adalah. Tuhan aja loh. Banyak yang nggak percaya. Sekalipun Dia adalah Raja dan Pencipta, tidak semua orang hormat kepadanya, tidak semua orang menyembahnya. Tuhan juga nggak panik. Jadi kita nggak perlu bersaing dengan Tuhan Yesus. Tuhan aja ada yang benci kok. Kalau ada orang yang benci dengan Anda, asal bukan salah Anda, jangan Anda bawa stres. Pernah sekali ada orang berkata sama saya, waktu itu buku saya keluar, lalu dia berkata begini, aku tidak akan baca bukumu. Sebenarnya dalam hati saya, baca nggak baca mana saya tahu siapa yang membaca atau tidak. Tapi ketika saudara itu berkata demikian kepada saya sempat, itu puluhan tahun yang lalu, saya sempat merasa tertuduh. Saya rasa kenapa ini? Tiba-tiba Roh Kudus seperti berkata seperti ini, it's okay kan? Kamu hanya melayani orang-orang yang bersedia dan membuka hati. Aku memang tidak memanggilmu untuk menjadi pelayan Tuhan bagi semua orang. Kamu bukan pendeta seluruh dunia. Bagi beberapa orang kamu gembala, bagi orang tertentu kamu bukan siapa-siapa. It's okay, sebab hanya Tuhan adalah. Jadi kalau teman Anda ada yang menolak Anda, sekalipun salah Anda pun jangan tertuduh. Evaluasi, kita belajar minta maaf kalau ada salah. Selebih itu jangan dibawa stres sendiri, sebab Tuhan adalah. Anda bukan siapa-siapa. You and me, Anda dan saya tidak perlu menjadi semua atau segalanya bagi setiap orang. Tuhan aja yang harusnya jadi segalanya di dunia ini pun ditolak oleh banyak orang. Jadi rasa aman. Nggak usah menunggu penerimaan, pengakuan. Ingat, jangan bersaing dengan Tuhan. Nggak ada ditulis di sana Denny adalah. Nggak pernah ditulis di sana Jessica adalah. Nggak pernah. Tuhan adalah. Focus on Him. It's okay not to be everybody to everybody. Ya, it's okay not to be all things to everyone. Rasa aman. Takkan kekurangan aku itu berarti kita belajar untuk puas diri asal dengan Tuhan Yesus. Takkan kekurangan aku. Saya fine-fine saja asal ada 5 roti 2 ikan. Saya punya prinsip yang unik sih. Asal hidup saya itu punya 5 roti 2 ikan, saya oke-oke aja. Saya nggak perlu banyak orang mengagumi, banyak orang mengikuti. Nggak perlu orang lain mendengar khotbah saya, demikian pula Anda. Nggak perlu Anda itu dipuji. Nggak perlu bahkan untuk dimengerti. Jangan berharap everyone understands you. As long as your heart is right. Asal kita nggak defensif kalau memang perlu menerima koreksi. Udah belajar tenang dengan diri sendiri, fine-fine saja asal ada 5 roti 2 ikan. Maksudnya, dalam hidup saya kalau ada 7 orang aja yang mengerti saya udah cukup kok. Saya cukup bahagia, saya merasa diri paling bahagia. Bisa saja keluarga, teman-teman dekat. Jangan pikirannya tuh beribu-ribu berlaksa-laksa. Bayangin, kalau di sosial media hari-hari ini kan ada anak muda yang bahkan bunuh diri. Padahal yang suka dia ribuan atau ratusan lah, ya. Lalu ada 1-2 yang begini, udah depresi. Udahlah, it's okay. Fokus kepada orang-orang yang menerimamu.
asal Anda membawa sesuatu yang baik dalam hidup orang lain. Sebab Anda tidak dipanggil menjadi segala sesuatu dalam hidup setiap orang atau semua manusia di bumi ini. Anda hanya melayani mereka yang membuka hati. Anda hanya menolong apa yang Anda bisa beri. Anda hanya membantu mereka yang bersedia untuk dibantu. So fokus aja kepada orang-orang yang bisa Anda tolong di sekeliling Anda. Fokus kepada orang-orang yang Anda jalin hubungan, jangan sia-siakan. 5 roti 2 ikan mungkin adalah papa mama, suami istri, kakak adik, saudaranya, anaknya. Mungkin ada teman dekatnya. Tidak perlu berpikiran besar. Belajarlah cukup dengan Tuhan. Dan 5 roti 2 ikan. Tuhan adalah gembalaku. I'm fine. Saya fine saja. Takkan kekurangan aku. Jangan needy. Karena banyak depresi bukan dari persoalan yang nyata, tapi dari problema maya di hati yang tidak kenal henti mencari pengakuan manusia. Belajar make your world smaller. Buat dunia rasa aman di hatimu itu lebih sempit. Asal Tuhan di pihakku. Asal 5 roti 2 ikan. Setiap hubungan tidak kusia-siakan. I'm fine. Thank you. Amin. Buat jiwamu dalam hal ini lebih ringan, ya. Buat duniamu lebih kecil. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ayat 2. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kadang-kadang saya berpikir, apakah benar rumputnya hijau? Sometimes saya punya pemikiran begini. Dengan hati yang secure dengan diri sendiri atau yang rasa amannya tinggi rasa amannya dalam Tuhan. Sekalipun rumput yang Tuhan bawa kita ke sana itu kurang hijau, tapi kalau kita dibaringkan di situ, rumputnya jadi hijau. Paham maksud saya? Ayam dan telur mana dulu? Berkat atau hati terlebih dahulu? Saya percaya hati yang datang dulu, berkat kemudian. Kalau hati Anda aman, kalau Anda menaruh harap itu pada Tuhan, bukan pada orang, Anda bisa damai dengan dirimu sendiri. Duniamu untuk pengakuan itu sempit, cukup dengan 7, 5 roti 2 ikan tadi. Kalau Anda membawa spirit yang secure seperti ini, kemanapun Anda pergi, akan ada berkat yang mengikuti. Kadang-kadang ya, ketika saya satu keluarga, kami pergi makan di sebuah restoran, rumah makan contohnya. Kadang-kadang kita datang ke tempat yang sepi. Kita baru datang setelah makan, anak-anak memperhatikan. Lalu setelah itu rame. Apakah betul karena kita? Ya nggak tentu juga. Paling tidak, it's okay to be GR. Nggak apa-apa kan kita GR. Kalau kita tuh rasa aman itu bukan sombong hati, tapi kita tuh merasa bahwa kemana-mana kita pergi membawa berkat. Dimanapun kita berada, rumput itu menjadi hijau karena kita baring di sana. Tapi kalau 1-2 kali kebetulan, tapi kalau terus-terusan, ya mungkin kebetulan terus-terusan. Tapi anak-anak saya, kadang-kadang anak-anak kami bisa bercanda, Dad, Daddy, Papa, lihat, kita baru datang. Waktu kecil-kecil tuh anak-anak, langsung rame. Ya nggak mungkin loh saya angkat tangan berkata ini gara-gara saya. Enggak sih, simpen saja sendiri di hati, nggak usah disebarluaskan. Tapi di hati itu ada perasaan gini loh, Lord, you love me. Wherever I go, you go with me. And wherever you go with me, blessings will follow. Ya Tuhan, kau mengasihi aku. Karena itu kemana aku pergi, kau di situ. Dan di mana engkau berada, di situ berkat pun menyusul ke sana. Saya tidak fokus ke rumputnya yang hijau. Saya fokus ke hatinya yang aman. Ayat 2 jangan dibaca lepas dari ayat 1. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Jangan fokus ke hijau rumputnya. Fokus ke satu, Tuhan adalah. Karena dia rasa aman pada Tuhan, tak akan kekurangan apa-apa. Orang seperti ini, jikalau tidak mencari pengakuan dan tidak perlu pujian dari manusia, kemanapun pergi, selalu akan nyaman di hatinya. Dan tanpa dirasa, itu membawa suatu atmosfer surgawi. Tuhan mau Anda kemana-mana membawa hadirat Allah. Ya. Jadi, bisa jadi bukan rumputnya loh yang hijau, tapi siapa yang berbaring di sana. Boleh nggak kita GR seperti itu sama Tuhan? Boleh.
Abraham itu GR sekali. Abraham diganti jadi Abraham. Dia menyebut dirinya bapak segala bangsa. Mandul satu anak pun belum punya. Boleh nggak? Boleh. Asal bukan untuk sok-sokan. Tapi supaya hati kita itu bisa bersyukur pada Tuhan. Tuhan, I know you love me. Bukankah baru berapa waktu yang lalu saat teduh saya ajarkan murid yang dikasihi? Pentingnya merasa disayang. Pentingnya merasa dicinta oleh Tuhan. Karena orang yang demikian jauh lebih peduli dengan sesamanya. Lebih peka, lebih mudah untuk taat. Saya dorong Anda ya, fokusnya bukan perbuatan Anda. Fokusnya adalah kasih karunia Allah. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya itu, dalam bahasa sehari-hari saya bacanya begini, asal Tuhan yang membimbing dan menuntun hidup saya tenang kok. Makanya itu yang penting pokoknya janganlah manajemen krisis. Artinya kalau sudah terpaksa last minutean kayak mahasiswa pelajar yang nggak mau belajar sepanjang semester lalu tiba-tiba mau ujian atau ada kuis baru melekan sepanjang malam dengan kopi di meja, belajar semalam suntuk. Yang penting itu konsisten ikut Tuhan. Tuhan tiap pagi bangun tidur tuh ngomong begini, bimbing dan tuntun aku dan bimbing dan tuntun keluarga kami. Sering-sering bawa hati kita itu serahkan pada tuntunannya. Jangan tunggu nanti kalau kita butuh tuntunan baru minta tuntunan. Sebelum butuh tuntunan, mintalah tuntunan. Sebelum hujan sedia payung, payung harus sedia sebelum hujan. Saya tiap pagi berdoa begitu. Sehingga seharian itu aman. Seharian itu saya aman. Saya nggak ada lagi yang namanya surprise. Meskipun saya nggak tahu masa depan. Nggak ada satu orang pun mengetahui hari esok. Atau menit kemudian. Tapi pokoknya kalau pagi hari, tiap hari, apalagi ketika saya sadari sepanjang hari, nggak hanya pagi saja. Tapi anytime kalau saya tergerak, saya akan berkata, Tuhan tuntunlah saya, bimbing kami sekeluarga. Rajin-rajin untuk minta sama Tuhan untuk dibimbing dan dituntun. Tuhan, please lead and guide me and guide my family. Udah, whatever happens. Kita punya iman itu sepengizinan Tuhan. Kadang-kadang yang terjadi juga yang nggak enak. Tapi kalau ada kesaksian di hati kita, tadi kan saya sudah serahkan ke tuntunan. Tadi kan saya sudah minta bimbingan yang maha kuasa. Jadi kalau ini sekarang terjadi di menit ini atau jam ini, dalam hari ini, yang saya tidak duga tiba-tiba terjadi, berarti sepengizinan Allah. Karena saya tidak hidup di luar poros kehendak Allah kok. Saya sama Tuhan itu wifi-nya nyala. Saya bersekutu dengan dia bukan berarti saya sempurna atau tahu segala sesuatu. Tapi kalau saya tahu, saya sudah menyerahkan hari ini ke tangannya. Ketika saya saat teduh contohnya, saya sadar bahwa saya sudah secara sengaja menyerahkan setir hidup saya ke tangannya. Kalau sampai di jam tertentu hari ini atau menit tertentu terjadi sesuatu, saya nggak panik-panik sekali. Hati saya punya fondasi aman, sekalipun mungkin saya gelisah ketika ngalami yang saya tidak duga, yang sangat tidak nyaman. Tapi paling tidak ada kesaksian roh yang tidak bisa disangkali. I have given my life to Him. Kalau Tuhan yang bimbing dan tuntun, sekalipun saya tidak mengerti apa yang terjadi, saya berhak. Catat itu, saya berhak, bukan berkewajiban. Banyak orang itu mengira ketenangan itu kewajiban. Tenang itu adalah compulsory atau suatu duty. No. Tenang itu haknya kita orang percaya. Bukan kewajiban. Lu yang tenang ya, lu yang tenang. Itu kayak seolah-olah, ayo tahan diri yang tenang. Kayak seolah-olah diusahakan terjadi. No. Ingat, tenang atau ketenangan adalah hak orang percaya. Kalau saya sudah serahkan setirnya ke Tuhan. Bukan hanya saat saya lahir baru atau terima Yesus puluhan tahun lalu. Tapi tiap hari saya serahkan hidup saya anew atau secara fresh dan segar jiwaku. Apapun terjadi menit kemudian atau jam keberapa, sepanjang hari, pagi atau malam, saya punya hak untuk lebih tenang jikalau bukan tenang sama sekali. Tenang saudara. Tapi Pastor Philip, saya belum pernah serahkan. Makanya sekarang saat teduh ini saya ajak kita berserah, bukan? Supaya nanti hari-hari kemudian Anda lebih tenang. Ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dulu. Belum selesai nih. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan kalimat ia menuntun aku di jalan yang benar, garis bawah.
di jalan yang benar oleh karena namanya. Good news. Berarti Tuhan tahu kita bakalan buat salah atau buat kesalahan. Ayat ini membuka ruang untuk kita make a mistake atau make mistakes, bukan hanya satu kesalahan, dan Tuhan tahu kita akan berkali-kali membuat kesalahan. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pernah sekali Roh Kudus ngomong begini sama saya, karena saya ini orang yang gak secure kan dahulu kala. Dia bilang begini, Philip anakku, buatlah kesalahan, tapi jangan bikin kesalahan yang sama. Janjilah untuk belajar, bahkan belajar dari kesalahan yang kamu buat. Saya tenang, ini Tuhan yang bisa saya ikuti. Tidak seperti ilah contohnya yang mengharapkan, yang menuntut saya sempurna, kalau enggak saya akan dicambukin. Ayat ini membuat saya sembuh, karena mengangkat kegelisahan saya yang terbesar. Karena dahulu kala saya ini orangnya perfeksionis, paling sulit untuk mengampuni diri sendiri. Tapi ayat ini memberikan perspektif yang berbeda kepada saya, dan memberi rasa aman yang tiada duanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan bukan hanya Tuhan memberikan kepada saya ruang untuk membuat kesalahan, tapi Tuhan berkata, ketika saya buat salah, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika saya membuat kesalahan, Tuhan bukan hanya akan mengoreksi saya, tapi juga akan membela. Seolah-olah dialah yang berkepentingan, atau dia yang dipermalukan lewat kesalahan saya. Paham maksudnya? Ia menuntun aku di jalan yang benar, berarti dia tahu bahwa saya akan buat salah. Oleh karena namanya, berarti dia yang berkepentingan, seolah-olah dia yang malu, bukan saya. Jadi saya punya Tuhan yang tahu bahwa saya akan make a mistake. And when I make a mistake, waktu saya membuat suatu kesalahan, dia berjanji akan mengoreksi, karena dia Bapak yang benar. Kalau ngoreksi titik, semua orang bisa mengoreksi, namun membela, seolah-olah dia yang berkepentingan. Jadi saya tahu, waktu saya terima Yesus, saya terima seorang pembela hidup saya. Bukan berarti dia bela saya mentah-mentah, babi buta, pokoknya saya salah dibela. Enggak, dia pasti akan hajar saya. Anak yang tidak dikasih rotan itu anak gampangan. Saya anak yang sah. Tapi ada satu janji yang tidak bisa tercabut. Karena Tuhan yang menghajar, ada kata ajar di dalam kata hajar, akan mengajar saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya terus dalam kesalahan saya. Dan Tuhan akan mengadopsi kesalahan saya. Bukankah itu yang dia lakukan di kayu salib? Seolah-olah dia yang berkepentingan. Jadi saya jadi aman dan tentram. Lalu Roh Kudus ngomong begini, if you have to make a mistake, don't make the same one. Kalau kamu harus membuat kesalahan, jangan buat yang sama. Saya tidak bicara di sini, mari kita ayo rame-rame kita berdosa secara sengaja, nggak apa-apa, Tuhan tahu kok. Bukan loh ya. Kesalahan di sini bukan dosa maksudnya. Tapi dosa adalah kesalahan. Kadang-kadang kategori itu berarti beberapa orang sempat jatuh dalam dosa. Jangan look forward atau jangan nantikan untuk berdosa. Dosa jangan dinantikan atau diharapkan. Ekspektasinya jangan ke sana. Yang saya maksud kesalahan di sini bukan dosa, sekali lagi saya tekankan. Namun demikian, dosa adalah kesalahan. Kalau kesalahanmu itu adalah dosa, cepat bertobat, mengaku, dan tinggalkan dosamu. Seperti wanita yang tertangkap basah berzina, hendak dilempari batu oleh orang Farisi ahli Taurat. Yesus berkata apa setelah menulis-nulis di pasir atau di tanah? Dia berkata, kemana semua orang yang mau menghukummu, hai wanita? Bukankah aku berkata pada mereka, siapa yang gak pernah dosa sama sekali lempari batu pertama? Kok semua lari? Mana mereka? Wanita itu berkata, mereka pergi Tuhan. Pergilah. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukummu. Go and sin no more. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kalau memang dosa itu kasusnya, cepat bangkit, jangan tunda. Ya, tapi kita punya Tuhan yang toleransinya tinggi, Allah yang baik sekali, tidak membiarkan kita dalam kesalahan, mengoreksi, namun Dia tidak lupa untuk membela. Jadi jangan seperti ini ya, Tuhan di sini, kita di sana. Kita harus membuktikan sama Tuhan. Wah, seperti anjing yang coba untuk gigit ekornya sendiri. Ya kan? Seperti kita berputar-putar, gasing, tidak kemana-mana. Kayaknya Tuhan itu menuntut saya sempurna dan saya harus terus memberi sajian dan memberi pembuktian dan saya harus kejar Tuhan. Kok yang Tuhan nggak pernah menunjukkan Dia puas dan berkenan. Kalau itu hubungan kita dengan Tuhan itu stressful sekali. No, Tuhan di sisi kita. Ayo
Aku ajari kamu untuk jadi lebih baik oleh karena namaku. Saya harap Anda sembuh lewat perkataan ini. Orang-orang yang perfeksionis apalagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman ayat 4, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Isn't that beautiful? Di sini disebut lembah kekelaman, dalam bahasa Inggrisnya the valley of death atau lembah kematian. Aku nggak takut bahaya, maut pun nggak bahaya. Sebab engkau beserta aku, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya beritahu ya, kenapa kita harus punya rasa aman kalau ikut Tuhan. Yang sudah terima Yesus sebenarnya sudah dilewatkan dari bahaya yang sesungguhnya. Kok bisa? Karena kita ini sudah tertulis namanya di kitab kehidupan. Jadi sebenarnya kerugian yang kita bisa alami dan derita di dunia ini hanyalah materi, maksimal nyawa, tidak pernah jiwa. Buat apa seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya atau jiwanya maksudnya? Forfeit his own soul. Kita ini kenapa terlalu gelisah? Kenapa sampai ada orang Kristen loh mau bunuh diri? Itu mikir apa? Kita ini sudah dibebaskan dari bahaya tertinggi atau dari bahaya yang paling parah. Worst scenario terburuk, orang yang percaya Yesus dan hidupnya sungguh-sungguh telah ditebus, mati masuk surga. Kerugian apa? Paling maksimal selain materi hanyalah nyawa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itulah sebabnya hati kita harus aman. Kalau orang berkata, aku anak Tuhan, dia harus aman. Worst come to worst, yang terburuk pun, sorga menantimu. Jangan bunuh diri, jangan putus asa, bahkan jangan gelisah. Sebab hati pikiranmu dibutuhkan segar untuk menghadapi persoalan yang masih menerpa hidupmu hari ini. Serahkan ke tangan Tuhan, hatimu harus aman. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan itu tidak pernah izinkan kita itu hanya mengalami trial and temptation atau pencobaan dan ujian. Seperti maraton hidup ini, bukan hanya lari 100 meter, 200 meter, sprint atau lari cepat, tapi mungkin bisa 42 kilo, bahkan berkilo-kilo. Kalau setiap tahun hidup kita dihitung 1 kilo, puluhan kilo yang ada di depan kita. Kalau kita hidup sampai umur 80, ya 80 kilo seluruh kehidupan kita. Tuhan tidak izinkan kita hanya bekerja, berusaha. Di setiap kilometer Tuhan sudah tentukan kita diberi minum seperti pelari maraton, bahkan disiram air, dikasih makan. Mereka itu makan loh, meskipun bukan makan nasi, steak, tapi ada makanan, mungkin ada minum-minuman, energi yang harus mereka teguk saat itu. Tuhan selalu menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita dan mengurapi kepala kita dengan minyak. Termasuk hadirnya saat teduh ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi Anda. Kami menyadari kok adanya saat teduh ini tanpa perencanaan sebenarnya. Sebenarnya ini ada tanpa disengaja, tapi oleh karena kehendak Allah. Karena Allah tahu Anda butuh. Kami ini mengerti bahwa kami ini hanyalah hamba atau alat saja. Hanya saluran atau channelnya. You see, God never lets His children, He never lets His children go hungry, go thirsty. He will feed you with strength. Kejadian-kejadian, gak hanya khotbah, bukan hanya dari firman makanan, tapi Tuhan akan mengizinkan perkara-perkara terjadi di hidupmu yang memberimu kekuatan, yang menghiburmu. Dia selalu mencampur yang namanya ujian itu dengan penghiburan. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ayat 6, terakhir dengan ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah segala sesuatu, Dialah semua bagi setiap orang. Anda dan saya, gak apa-apa, cukup apa yang Tuhan suruh kita lakukan, belajar setia dalam perkara sederhana. Siapa yang terbuka, kita bantu. You don't have to be everyone to everybody. Tidak harus menjadi semua orang bagi setiap manusia. Sadarkah Anda, hari ini Anda bisa bahagia, cukup mengetahui bahwa Anda adalah anak Tuhan yang dikasihi, yang dicintai. Cukup dengan itu, kebajikan kemurahan sudah menunggumu. Thank you Jesus.
1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.